Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya untuk bersekutu dengan Tuhan yang hidup, sehingga setiap kita boleh menikmati lagi hadirat Tuhan, tapi juga kasih dan kuasa-Nya bagi setiap kita. Mari kita mau datang kepada-Nya untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau-lah jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau-lah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkau-lah jawaban. Engkau-lah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkau-lah jawaban. Engkau-lah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkau-lah jawaban. Engkau-lah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna
berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, haleluya. Oh, kami sembah, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, Yesus. Sebab Engkaulah jawaban, sebab Engkaulah jawaban dalam hidupku. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber pengharapan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu bekerja. Ku bersyukur menyembah-Mu, memuji nama-Mu, menaikkan syukur atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji. Bagi-Mu lah segala hormat dan pujian, keagungan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Ku bersyukur, tinggikan nama-Mu, agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang tinggi dan layak diagungkan. Mari datang padanya, sembah dan pujilah Dia. Agungkan Tuhan. Hinara patakana lama ya lama so. Sikinara patakana la bo. Sikinara lama takana lama ya lama so. Ku bersyukur dan memuji-Mu, dan menyembah-Mu.
Haleluya. Tiara la patakana mayase. Sikidara patakala lamo. Rapataka sikidiara la mayala la lamo. Hira patakala selelelelelelele. Hira la patakala la mayala lamo. La 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 mala mala maya katana ya kana la mala maya la la mase sikira la 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 mala 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 maya se. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hira la 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 mo sikira la patakana la 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 mase. Oh, kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, tinggikan nama-Mu, muliakan Kau Tuhan. Haleluya. Kiara la maya la masi. Sikina la masikina la mo. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari katakan dengan segenap hati, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang di dalam-Mu, Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau-Lah Bapa kami yang hidup, sebab Engkau-Lah Tuhan kami, tiada yang seperti-Mu. Dan biarlah mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, Tuhan. Haleluya. Memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap kami. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu bekerja. Menyembuhkan, ku bersyukur, memuji-Mu, ku bersyukur, menyembah-Mu. Bagi-Mu-lah segala hormat kemuliaan, Bagi-Mu-lah Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, memuji-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
berkuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lewat pembacaan kita pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pentingnya dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi atau menjadi orang yang tidak sombong, melainkan belajarlah untuk tetap rendah hati dalam kehidupan setiap kita. Mari kita melihat pembacaan kita. Firman Tuhan mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, ini hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan setiap kita. Terkadang dalam hidup ini kita merasa bahwa diri kita paling benar, diri kita merasa paling tepat yang kita lakukan, ini yang sudah lurus, yang terbaik dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita lupa untuk memperhatikan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melangkah dan kita berbuat segala sesuatunya menurut apa yang kita pandang, apa yang kita anggap itu paling benar menurut kita, maka itu seringkali adalah sesuatu hal yang keliru, bahkan salah. Mengapa demikian? Sebab kebenaran manusia itu sifatnya relatif. Bagi saya benar, belum tentu bagi orang yang lain. Demikian pula bagi orang lain ini sudah paling benar, tapi belum tentu buat saya. Oleh karenanya kebenaran manusia selalu sifatnya relatif. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, pernah terjadi pada zaman hakim-hakim. Orang Israel hidup menurut apa yang mereka pandang benar. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan dan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kemudian mengizinkan ada kesukaran, ada kesulitan yang mereka alami dalam hidup mereka. Sehingga ketika itu mereka mengalami penjajahan dari kerajaan atau bangsa yang lain dan mereka mengalami kesulitan. Begitu mereka terjepit, mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Setelah Tuhan kirimkan hakim untuk menolong dan kemudian melepaskan mereka, setelah keadaan pulih kembali dan menjadi baik, mereka kembali lagi berbuat segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka semuanya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini sekaligus memberitahukan kepada kita. Yang pertama, janganlah menjadi pribadi yang sombong atau angkuh bahkan tinggi hati. Sebab terkadang dalam kehidupan kita bisa menjadi pribadi yang sombong, tinggi hati ataupun mungkin keras kepala dan tegar tengkuk. Mengapa demikian? Contoh sederhana adalah pada saat kita marah. Pada saat kita marah, kita merasa bahwa diri kita yang paling benar atau bahkan 100% kita yang paling benar. Nah, orang yang kita marahi atau orang lain itu pasti salah dan pasti keliru. Tetapi kemudian ketika amarah kita mulai menurun, mulai menyusut, maka apa yang terjadi? Baru kita mulai tersadar bahwa ternyata kita nggak sepenuhnya benar. Hanya persoalannya semuanya sudah terjadi. Kita sudah marah-marah, mungkin sudah mengeluarkan kata-kata makian, mungkin sudah kemudian kita merendahkan orang lain, kemudian mungkin kita terlanjur mungkin mengutuk dan lain sebagainya. Atau mungkin lewat tindakan-tindakan kita yang berbuat kasar. Tetapi semua itu sudah terjadi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kesombongan, keangkuhan. Kita merasa bahwa diri kita paling benar, kita keras kepala. Sehingga sekalipun orang mungkin memberikan nasihat, kita nggak mau dengar, kita nggak mau terima. Karena kita merasa kita paling benar. Nah, oleh karena itu, ini yang mesti kita mengerti dalam kehidupan kita. Yuk mari kita belajar, jangan sombong, jangan angkuh, dan belajarlah tetap rendah hati. Salah satu orang yang rendah hati adalah juga ditunjukkan oleh sifat dan karakter dari Daud dalam hidupnya. Dia nggak mau menjadi pribadi yang sombong.
Sekalipun dengan berbagai macam pengalaman yang dia miliki dalam hidupnya, bukan berarti setiap kali dia terlibat dalam peperangan, kemudian dia mengandalkan pengalaman yang waktu lalu, pengalaman yang sebelumnya, dan lain sebagainya. Firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa sekalipun Daud sebagai seorang raja dengan berbagai macam pengalaman yang luar biasa, dia mengalami kemenangan demi kemenangan sejak dari masa mudanya, tetapi ketika dia berhadapan dengan peperangan kembali dalam kehidupannya, dalam kerajaannya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa bertanyalah Daud kepada Tuhan. Setiap kali sebelum bertindak dan berperang, firman Tuhan mengatakan, berdoalah Daud kepada Tuhan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan hal ini senantiasa menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi betul-betul totalitas, dan itu merupakan hal yang prioritas dalam hidupnya. Seringkali orang hanya sekedar berdoa sebagai sebuah formalitas, bukan sebagai hal yang prioritas atau sebagai hal yang totalitas dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan banyak orang, Daud tidak sama. Ketika dia mengatakan Daud bertanya kepada Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan, itu betul-betul menunjukkan keberserahannya, kerendahan hatinya. Dia tidak mau mengandalkan dan menaruh pengharapannya pada pengalaman yang lalu, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati tetap dan akan selalu mengandalkan Tuhan, baik berhadapan dengan perkara kecil ataupun perkara yang besar. Seringkali kita mengandalkan Tuhan nanti pada perkara-perkara yang besar. Kalau kesulitannya masih kecil, kesulitannya kita lihat mungkin pada pemandangan kita, oh masih gampang kok ini, masih kecil ini dan lain sebagainya, biasa ini. Kita nggak mengandalkan Tuhan, kita merasa sudahlah nggak usah ngerepotin Tuhan, kita sendiri kok bisa. Tapi tidak demikian dengan Daud. Sekalipun mungkin masalah itu mungkin dia rasa sebenarnya secara manusia bisa dia handle sendiri, dia bisa tangani itu sendiri, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dia paling tahu, dia paling benar dan lain sebagainya. Tetapi dia bergantung penuh pada Tuhan, dia tidak menjadi pribadi yang keras kepala. Salah satu contoh yang lainnya adalah ada pribadi yang menyombongkan dirinya kepada Tuhan, yaitu Uzia. Uzia pada waktu dia memulai menjadi seorang raja, dia raja yang baik, yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Karena dia diangkat raja pada usia yang 16 tahun, masih sangat muda. Dan dia belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, seperti orang tuanya. Namun semuanya tidak berjalan lama. Ketika dia kemudian Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil, kerajaannya yang darinya tidak terlalu besar kemudian menjadi makin besar, makin terkenal, makin disegani oleh kerajaan yang lain. Maka pada waktu itu hati Uzia menjadi berubah. Dia menjadi berubah setia, dia menjadi tinggi hati dan menjadi sombong. Dia merasa bahwa semua yang dikerjakan, semua yang didapat itu merupakan hasil kerjanya. Itu semua adalah hasil dari kemampuannya. Dan dia melupakan Tuhan, dan akibatnya dia melakukan sebuah kesalahan dan Tuhan menghukum dalam dirinya. Ini terjadi karena kesombongan, keangkuhan dalam hidup. Atau terjadi juga pada bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, gak mau dengar dan gak bisa dengar nasihat. Orang sombong, orang tinggi hati, orang keras kepala, tegar tengkuk, itu orang yang tidak bisa mendengar dan menerima nasihat dalam hidupnya. Karena dia merasa dirinya paling benar, orang lain itu keliru dan lain sebagainya. Sehingga dia gak mau dengar sama sekali, gak mau terima sama sekali yang namanya nasihat, teguran ataupun peringatan. Ditegur justru dia balik marah, dinasihati dia gak terima dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa dia benar atau paling benar. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita dengan jelas, jalan orang bodoh. Nah, orang sombong, orang tinggi hati, keras kepala, tegar tengkuk itu sama dengan orang yang bodoh. Bagi orang bodoh, jalannya semuanya dianggapnya lurus pada pemandangannya sendiri. Oleh karena itu sangat berpengaruh. Orang sombong memiliki cara pandang, cara berpikir, cara menganggap bahwa dirinya yang paling tepat, paling benar, paling lurus, paling baik. Hal yang lain apapun itu sebabnya dia menolak semua nasihat
dia menolak semua teguran, dia menolak bahkan itu firman Tuhan. Karena dia merasa dia paling benar. Hati-hati dengan bahaya dari kesombongan dalam hati kita. Orang yang sombong tidak bisa menerima hal yang baik dalam hidupnya. Karena dia menutup semua pintu dalam hatinya untuk semua nasihat. Telinganya ditutup dari semua nasihat, dari firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi justru itu sebenarnya membawanya pada hal yang salah, hal yang keliru. Padahal sebenarnya mungkin seandainya dalam perjalanan, mungkin sudah diberitahukan, jalannya ini mesti belok. Kita berkata enggak, jalannya lurus, ya bisa nabrak, ya bisa celaka, ya bisa mengalami bahaya dan lain sebagainya. Tapi orang nggak mau dengar. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar mengerjakan ini dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang menarik. Suatu kali ada kapal induk dari Amerika Serikat yang sementara berlayar. Nah, kapal induk ini sementara berlayar dan kemudian terjadi masalah teknis pada mesin dan pada peralatan yang lainnya. Dan pada waktu itu, pada malam hari, terjadi yang namanya kabut yang begitu tebal, kemudian cuaca juga kurang bersahabat, berombak yang cukup besar, dan kemudian kabut yang sangat pekat. Maka pada waktu itu kapal itu tetap berlayar. Dan kemudian sementara berlayar, mereka melihat dari kejauhan ada lampu yang sepertinya terlihat, dan mereka berpikir menganggap bahwa itu adalah kapal yang lain. Maka kapal induk itu memberikan peringatan yang keras kepada kapal yang dianggap kapal yang ada di depan. Minta tolong agar kapal yang di depan segera berpindah ke jalur yang lain, kalau tidak mereka akan tembak. Karena kalau tidak bisa terjadi tabrakan dan bisa mengancam membahayakan kapal induk tersebut. Maka diberikan peringatan yang pertama, tolong segera berpindah, kalau tidak kami akan tembak. Tapi apa yang terjadi tidak dihiraukan sama sekali. Mereka melihat, pertama dari kejauhan agak samar-samar, tapi semakin dekat, lampunya makin kelihatan. Pada peringatan yang terakhir, yang ketiga, diberitahukan lagi, ini peringatan terakhir. Kalau tidak berpindah, kami terpaksa menembak. Ini kapal perang induk Amerika Serikat. Kemudian ketika pada peringatan terakhir itu, maka dari sebelah memberitahukan, kalian yang harus berpindah, ini lampu mercusuar. Mereka kaget, ternyata yang dihadapkan pada mereka bukan kapal yang lain, tapi ternyata lampu mercusuar. Maka mereka cepat-cepat langsung berpindah haluan. Kalau tidak, yang terjadi bisa terjadi tabrakan yang mengancam dan membahayakan mereka sendiri. Nah, terkadang dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang serupa. Kita merasa bahwa diri kita yang paling benar, sehingga kita merasa bahwa wah, orang lain pasti salah dan lain sebagainya. Kita nggak mau terima, nggak mau dengar masukan, nasihat dan lain sebagainya. Karena kita merasa ini yang paling benar, ini yang saya lakukan, ini saya rasa ini yang paling benar, saya pikir ini yang paling benar dan lain sebagainya. Nah, orang nggak mau terima. Tetapi ketika kita mau membuka diri kita dan mendengarnya, justru itu akan menyelamatkan kita dari kehancuran, menyelamatkan kita dari kejatuhan, menyelamatkan kita dari kegagalan, menyelamatkan kita dari kebinasaan bahkan. Kalau kita mau mendengar yang namanya nasihat dalam hidup kita. Yang pertama, jangan sombong. Sombong hanya akan membawa kita menuju pada kesesatan. Sombong akan membawa kita menuju pada hal yang keliru dan yang akan kita sesali di belakang hari. Kalau kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Mari belajar rendah hati, sehingga dalam kehidupan kita jangan menjadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh bukan karena dia nggak sekolah, tapi karena dia nggak mau dengar nasihat. Orang yang bodoh bukan karena dia nggak punya titel, tapi karena orang tersebut adalah orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Itu adalah orang yang bodoh, sekalipun mungkin gelarnya banyak, sekalipun mungkin pendidikannya tinggi, tapi kalau dia sombong, tinggi hati, angkuh, keras kepala,
Tengar-tenguk, dia adalah orang bodoh. Jadi sekali lagi, siapapun kita, sekalipun mungkin kita dengan pendidikan tinggi, tapi kita tetap adalah orang bodoh kalau kita tidak menjadi orang yang rendah hati, kita jadi orang yang sombong, angkuh, keras kepala, kita adalah orang yang bodoh. Yang kedua kita belajar dari firman Tuhan adalah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tetapi siapa mendengarkan nasihat, dia bijak. Dalam kehidupan kita diperhadapkan pada dua pilihan, mau jadi orang bodoh atau orang bijak. Orang bodoh gak mau dengar nasihat, dia merasa paling benar, dia bisa tersesat, dia bisa salah jalan, dia bisa kemudian terjatuh dan lain sebagainya karena kesombongannya. Tapi mari kita belajar dengan rendah hati dan kemudian kita mau mendengarkan nasihat. Itu menjadikan kita menjadi orang yang bijak. Orang bijak adalah orang yang mau mendengar dan menerima nasihat, membuatnya makin hari makin bijak. Bila melihat kisah daripada Salomo, pada waktu dia menjadi raja menggantikan ayahnya pada waktu itu, maka yang dimintakan Salomo kepada Tuhan adalah agar Tuhan memberikan kepadanya hikmat untuk dapat memimpin bangsa yang besar. Dan Tuhan memberikannya. Karena pada waktu itu Salomo dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikannya hikmat kepadanya. Semakin dia memperoleh hikmat, nasihat dari firman Tuhan membuat dirinya menjadi semakin bijak. Semakin ditegur, orang bijak akan menjadi semakin bertambah bijak. Semakin dinasihati, orang bijak akan semakin bertambah bijak. Mengapa demikian? Karena bagi orang bijak, bila diberikan nasihat, teguran, mereka menerimanya dengan sukacita iman. Sehingga mereka tersadar, aduh saya keliru, saya berbuat salah, langsung berbalik. Jadi baik. Orang bijak dia mau mendengarkan nasihat. Dia menerima teguran. Ada dua contoh orang, Daud dan Saul. Dua-duanya pernah melakukan sebuah kesalahan dalam hidup mereka. Tetapi yang membedakan adalah yang satu bijak, yang satu bodoh. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah Daud. Daud juga pernah berbuat kekeliruan, bahkan beberapa kali dalam kehidupannya. Kekeliruan yang sangat besar. Ketika dia jatuh dalam dosa dengan Berseba, kemudian pembunuhan berencana dengan suami Berseba Uria, maka pada waktu itu ketika Nabi Nathan datang dan menegur Daud, maka Daud langsung dengan kerendahan hatinya mengaku di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dosa atas segala sesuatunya. Orang yang bijak, dia mendengar dan menerima teguran. Sekalipun itu mungkin menyakitkan, tidak mengenakan, tetapi itu mengubahkan hidupnya. Kemudian lagi, pernah juga terjadi sebelum Daud menjadi seorang raja. Ketika Daud menjaga kawanan kambing domba dari Nabal. Dia telah menjaga siang dan malam dengan begitu baik. Sehingga kawanan kambing domba Nabal bisa berkembang dengan baik. Bahkan Nabal bisa memanen hasil dari bulu domba yang menjadi miliknya. Pada saat memanen bulu domba itu, Daud mengirimkan orang kepada Nabal untuk berpesan supaya Nabal paling tidak mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh Daud dengan menjaga kawanan kambing domba Nabal, sehingga nggak ada orang yang merampok, nggak ada orang yang mengganggu dan lain sebagainya. Tapi apa jawaban Nabal? Nabal tidak mau berterima kasih. Dia mengeraskan hatinya dan dia berkata dengan sombong dan angkuhnya, siapa itu Daud? Saya nggak kenal dan lain sebagainya. Lalu kemudian hal ini diberitahukan kepada Daud. Daud mendengar itu langsung naik pitam. Dia marah. Dia ambil keputusan dengan cepat, dengan gegabah, dan dia berkata, ayo kita ke sana, kita bunuh mereka semuanya. Karena marah, karena emosi. Daud mau bertindak salah. Nah ini yang juga seringkali kita lakukan. Pada saat emosi kita seringkali melakukan sebuah hal yang ceroboh, gegabah yang kita lakukan tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir benar. Kalau orang emosi semua bertindak lebih dulu, ngomong lebih dulu, berpikir ke belakang, risiko ke belakang, penyesalan di belakang. Dan Daud sementara dalam perjalanan, dan hal itu rupanya terdengar oleh Abigail, istri dari Nabal. Lalu istri dari Nabal, Abigail, mengambil makanan dan lain sebagainya, dan kemudian membawa padanya dan dibawa, dan dia kemudian mendatangi Daud di tengah jalan.
Daud sementara emosi luar biasa meledak-ledak, menyala emosinya, ingin menumpas habis Nabal dan keluarganya. Tapi ketika Abigail datang menemui Daud, Abigail kemudian dia bersujud dan menyampaikan segala sesuatunya. Dan tentu saja mengatasnamakan suaminya, memohon maaf atas segala sesuatu kekeliruan dan kebodohan dari suaminya. Maka hal itu membuat Daud kemudian yang tadinya marah besar, dia merasa paling benar, dia tersadar, aduh hampir-hampir saja aku menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Dia mau dengar nasihat, dia mau dengar teguran, menjadikannya bijak, sehingga menghindarkan hidupnya dari masalah yang tidak perlu untuk dialami, menghindarkan hidupnya dari kesulitan, bahkan dosa yang sebenarnya tidak perlu dialami dalam hidupnya. Berbeda dengan Daud, Saul, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saul berbuat salah dan keliru, ditegur oleh Nabi Samuel, dia nggak tobat-tobat, dia nggak rendah hati, bahkan dia merasa tetap dia paling benar. Bahkan kalau ditegur sudah tahu-tahu memang di depan mata dia bisa membuat sebuah kesalahan dan kekeliruan di hadapan Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan? Dia mengkambing hitamkan rakyatnya, orang Israel. Oh, karena mereka, bukan karena saya. Itu orang yang sombong. Itu membawanya justru menghantarkannya, kemudian dia ditolak oleh Tuhan. Kemudian dia mengalami bahkan mati konyol, membuat kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi. Sebenarnya ketika Tuhan memberikan nasihat kepada kita, itu seperti halnya ketika kita di jalan raya berkendara, itu ada yang namanya rambu-rambu. Rambu-rambu yang akan memberitahukan kepada kita, oh di depan awas ada jalan yang licin atau jalan yang berkelok, ada tanjakan yang tinggi dan lain sebagainya. Di sini rawan bencana, rawan longsor. Ada rambu-rambu yang dipasang dan kemudian kita harus memperhatikannya. Bila kita memperhatikannya dengan baik, kita nggak akan tersesat. Bila kita memperhatikannya dengan baik, kita akan berkendara dengan selamat. Kita selamat dan kita tidak membahayakan juga orang lain. Namun bila kita keras kepala dan kita merasa paling benar, wah terserah, ini mobil-mobil saya, ini kendaraan-kendaraan saya, ya terserah saya dong. Nah, kalau kita semua orang berpikir demikian, melakukan apa yang menurut mereka pandang benar, bisa terjadi kekacauan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena semua orang merasa dirinya paling benar. Nah, oleh karena itu mari kita belajar mendengar nasihat. Nah, orang yang mau dengar itu adalah orang yang rendah hati. Sayangnya banyak orang maunya didengar, nggak mau mendengar. Kalau mau ngomong inginnya orang lain mendengar, tapi giliran orang lain ngomong dia nggak mau dengar. Yuk coba mari belajar menjadi pendengar juga yang baik. Bukan hanya sekedar menjadi pembicara yang baik, tapi juga pendengar yang baik. Itu bisa terjadi bila kita punya yang namanya kerendahan hati. Dan semakin kita mau mendengar nasihat firman Tuhan terutama dalam hidup kita, menjadikan kita makin bijaksana. Sehingga kita tidak menjadi angkuh, menjadi sombong, tapi menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang dan mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu begitu baik mengingatkan kepada kami semuanya agar dalam kehidupan kami tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang angkuh tinggi hati, keras kepala ataupun tegar tengkuk, tapi menjadi orang yang mau rendah hati untuk menerima dan mendengarkan nasihat firman-Mu, teguran-Mu, bahkan juga bimbingan daripadamu Tuhan, sehingga kami dapat diarahkan, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak salah jalan, kami tidak salah mengambil keputusan, kami tidak mengalami masalah yang tidak perlu kami alami, sehingga kami Tuhan mengalami kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan membuat kami makin hari makin bijak dalam hidup ini. Teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami, meteraikan dengan anugerah daripada Engkau Tuhan, sehingga setiap kami dapat menghidupi firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami melihat hal yang baik yang Tuhan kerjakan dan nyatakan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami berdoa juga Tuhan, biarlah kiranya berkat-Mu ada atas bangsa kami. Indonesia mengalami kebaikan dan rahmat daripada Tuhan. Indonesia mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan, di pusat sampai yang di daerah Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin Tuhan, bahkan semua para menteri, bahkan semua jajaran yang ada, TNI, Polri dan sebagainya.
supaya mereka dapat menjalankan tugas, tanggung jawab mereka dengan segala baik, tapi juga disertai takut akan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, supaya setiap keputusan dan tindakan yang diambil itu boleh membawa sebuah kebaikan bagi bangsa ini, sehingga kami boleh melihat bahwa negeri ini semakin hari semakin maju dan berkembang, semua demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saat menghadapi situasi karena pandemi juga Tuhan menolong, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap keputusan dan tindakan-tindakan yang dibuat dan dikerjakan itu boleh memberikan dampak yang baik. Kami boleh melihat mata rantai penyebarannya cepat diputuskan, dan kami boleh melihat Tuhan hal yang baik yang terjadi atas bangsa kami. Berkati para tenaga kesehatan, dokter, perawat, relawan yang bertugas. Dalam mereka bertugas dan bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, tapi juga diberkati dengan sehat kuat, pakai hikmat daripada Tuhan. Berdoa juga buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini, biar berkat dan anugerah-Mu Tuhan ada atas setiap kami, sehingga kami terus boleh mengalami kebaikan Tuhan di tengah perjalanan kehidupan kami ini. Menyerahkan juga kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar selesai doa pagi ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap menyatakan penyertaan, perlindungan, dan kebaikan-Mu atas setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.